Renungan Minggu Prapaskah 2 tahun C. Manusia bertobat, ciptaan selamat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di Minggu Prapaskah kedua, kita mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus menampakkan kemuliaannya yang disebut transfigurasi. Transfigurasi ini disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan turut pula menampakkan diri ialah dua tokoh besar Perjanjian Lama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Saya kali ini tidak ingin membahas panjang lebar tentang transfigurasi Tuhan, karena setiap Minggu Prapaskah kedua memang selalu saya bahas tentang penampakan kemuliaan Tuhan Yesus itu. Silakan cek kembali video saya yang di Minggu Prapaskah kedua di tahun liturgi A dan B, di mana saya lebih membahas tentang transfigurasi Tuhan Yesus itu. Jadi mohon maaf, mohon izin, kali ini saya sedikit ngelantur tentang pembahasan bacaan Injil yang mudah-mudahan masih ada kaitannya tentang transfigurasi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Senin di tanggal 3 Maret kemarin kami diundang oleh Seksi Liturgi dan Pewartaan Paroki untuk membahas tentang persiapan masa Prapaskah di stasi masing-masing di tahun ini. Saya yang saat ini berada di Keuskupan Sintang mendapat tema Manusia Bertobat, Ciptaan Selamat. Dalam pengantarnya kami dijelaskan bahwa orang Kalimantan, terutama suku bangsa Dayak, adalah salah satu suku bangsa yang terberkati. Sejak awal suku bangsa Dayak tinggal di Pulau Kalimantan, di pulau yang sangat besar dan luas ini. Suku bangsa Dayak disuguhi dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Hutan tropisnya yang lebat dan luas menjadi rumah dari segala makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Gudang berbagai jenis makanan. Sungai-sungai dan danau menjadi sumber air bersih dan lumbung ikan. Perut bumi adalah gudang minyak, emas, berian, batu bara, dan lain-lain. Allah memberikan semua hal yang terbaik itu untuk orang Kalimantan. Maka tidaklah berlebihan kalau Pulau Kalimantan disebut sebagai Firdaus. Sekarang semuanya telah berubah. Firdaus itu hanya sekedar legenda. Hutan-hutan hampir habis dibabat, binatang hampir punah. Sumber makanan semakin menipis, udara sudah tercemar. Air sungai sudah berubah warna menjadi coklat dan teracuni. Keanekaragaman hayati sebagian sudah hilang. Itu semua karena ulah dan aktivitas manusia. Akibatnya cuaca terasa sangat panas. Ikan-ikan susah didapat. Berbagai jenis penyakit baru yang tidak jarang membawa kematian dini, baik kepada manusia maupun hewan, terus bermunculan. Banjir semakin sering terjadi. Kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan pun terjadi di mana-mana. Alam sudah tidak lagi bersahabat dengan manusia. Dalam kegelisahan dan refleksinya, gereja melihat bahwa akar dari kerusakan ciptaan Allah itu adalah manusia, dan manusia pula lah yang menjadi kunci solusinya. Gereja melihat bahwa semua kerusakan itu disebabkan oleh ulah dan perilaku manusia yang terlukai oleh dosa. Karena itu, gereja khususnya Keuskupan Sintang menyerukan kepada semua orang, terutama umat Katolik, untuk melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis berarti mengubah mentalitas, cara bersikap, cara berelasi, cara pandang terhadap alam.
ada suatu transformasi hidup, yaitu dari cara hidup yang agresif dan serakah menuju ke cara hidup yang murah hati, solider, dan harmoni dengan alam ciptaan. Hanya dengan bertobat, kita dapat menyelamatkan alam. Dengan menyelamatkan alam dan ciptaan lainnya, kita sebenarnya menyelamatkan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, setelah mendengarkan tema APP Kuskupan kami dan mendengarkan bacaan Injil hari ini, sekarang apa relasinya dari keduanya? Jawabannya apa? Jawabannya ya nggak ada sih. Kalau ada, tipis-tipis lah. Di saat hari ini Yesus menampakkan kemuliaannya, tapi di saat ini pula bumi mulai menampakkan kehancurannya. Sama-sama perubahan, cuman kalau Yesus berubah ke arah yang baik, yang mulia, tapi bumi ke arah yang buruk. Dan perlu diketahui, Yesus menampakkan kemuliaannya untuk apa sih? Bukan untuk gaya-gayaan, keren-kerenan, menunjukkan kehebatan, kemuliaan Tuhan, bahkan sampai sombong. Bukan. Dalam Lukas 9 ayat 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya, tujuannya sederhana. Yesus ingin berbicara. Yesus cuma ingin mengobrol sama para pendahulunya. Mengobrol tentang apa? Tentang kepergiannya, kepergian mereka. Kita mungkin tahu bahwa setelah ini Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk menggenapi perintah Allah. Dan Yesus tahu kepergiannya itu bukanlah kepergian yang biasa. Kepergiannya adalah untuk mengajarkan, mempertobatkan, hingga akhirnya dia ditangkap, didera, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Dan berbicara tentang kepergian, Musa punya pengalaman yang sangat banyak saat dia pergi membawa rakyat Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan Elia dianggap sebagai nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Jadi pembicaraannya mungkin sekedar berbagi pengalaman dari Musa dan pemberian nasihat dari Elia agar jangan takut mengikuti takdirnya dan tetap berjalan mengenapi perintah Allah. Begitupun dengan tema APP kami. Kami pun diajak untuk pergi keluar untuk berubah dari sebelumnya yang tidak baik ke arah yang lebih baik dengan melakukan pertobatan ekologis menuju ke dunia yang lebih baik. Memang tugas menjaga lingkungan ini bukan hanya tugas suku Dayak yang tinggal di Kalimantan. Sebagai orang yang lahir, besar, dan mungkin mati di pulau ini. Bukan juga cuma tugas saya sebagai pendatang yang mencintai alam ini beserta segala isinya, dan juga istri dan anak saya juga. Tapi ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjaga alam, bumi beserta isinya. Makanya kiamat yang paling diwaspadai dan mendekati terjadi di bumi ini sebenarnya bukan wabah virus, zombie, perang nuklir, dan sebagainya. Tapi kiamat yang paling realistis dan nyata adalah bencana alam. Walaupun akhir zaman itu pasti terjadi, tapi tugas kita adalah menunda. Jangan sampai itu terjadi di zaman kita dan anak cucu kita. Itulah yang kita jaga sampai hari ini. Dan mengingat bumi kita yang semakin lama semakin tua, artinya bumi kita juga semakin sering sakit-sakitan. Itulah sebabnya seperti Yesus yang bertransfigurasi ke kemuliaannya, kita pun harus bertransformasi ke arah yang lebih baik, menjadikan bumi tempat yang indah dan layak untuk ditinggali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saat ini adalah saat yang penting bagi Yesus untuk memulai petualangannya di Yerusalem.
Walaupun Yesus tahu dia akan menderita di sana. Tapi Yesus tidak gentar dan terus maju menuju ke Yerusalem. Begitupun kita, manusia bertobat, ciptaan selamat. Itulah harapan besar yang menjadi kekuatan kita bersama. Perjuangan untuk menciptakan dunia ciptaan yang harmonis adalah tugas dan panggilan kita semua tanpa pandang bulu. Tak peduli apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan apa warna kulitmu, selama kamu tinggal di bumi ini dan menghirup udara di sini, kita pun dipanggil untuk menjaga dan merawat bumi, rumah kita bersama ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saat Yesus bertransfigurasi menampakkan kemuliaannya, marilah kita juga pergi keluar, berubah dan bertobat menuju ke arah yang lebih baik, menjaga alam kita, memanfaatkan sebaik mungkin dan merawat bumi ini. Karena manusia bertobat, ciptaan selamat. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.